Selamat berjumpa lagi dengan ulasan berita dari Bang Fei. Bersama saya Sofi. Sebelumnya kami mohon uluran tangannya untuk subscribe di channel kami dan membagikan videonya. Ulasan kita hari ini mengenai PKS yang menyatakan dukungannya terhadap Anies Baswedan. Apakah istilah politik itu jahat dan kotor benar adanya? Atau itu cuma sekedar istilah saja? Tapi beberapa peristiwa belakangan ini seperti mencitrakan bahwa ungkapan tersebut bisa saja benar. Bagaimana pertemuan Surya Paloh dan Luhut yang disinyalir mencoba mempengaruhi Nasdem untuk membatalkan dukungannya terhadap Anies? Sebagaimana diberitakan bahwa ada kesepakatan mengenai ketidakkesepakatan. Karena pertemuan tersebut kurang berhasil, maka Jokowi memanggil Surya Paloh ke istana dan juga diberitakan itu berhubungan dengan pencapresan Anies, meskipun Jokowi hanya menanggapi dengan ungkapan, "Mau tahu aja." Sepertinya usaha untuk membujuk Nasdem untuk membatalkan dukungannya terhadap Anies menemui kebuntuan. Sehingga diusahakan cara lain untuk menggagalkan pencapresan Anies. Tidak bisa dipahami kenapa ada semacam ketakutan dari beberapa pihak jika Anies benar-benar terpilih sebagai presiden. Siapa yang berkepentingan dengan kegagalan pencalonan Anies? Lalu apa keuntungan yang akan mereka dapat dari kegagalan pencapresan Anies? Tentu masih banyak pertanyaan yang masih akan muncul. Tapi tindakan politik yang dilakukan terhadap Nasdem ataupun terhadap PKS dengan rayuan posisi menteri di kabinet Jokowi atau pendekatan yang dilakukan Gerindra sepertinya tidak memberikan hasil karena langkah politik yang tidak membuahkan hasil tersebut. Apakah ada kemungkinan bahwa dengan memaksakan menetapkan Anies sebagai tersangka dalam kasus Formula E akan menggagalkan pencalonan Anies? Secara mengejutkan, Partai PKS mendeklarasikan dukungannya terhadap Anies secara mendadak dan itu pun dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Ada apa kok PKS sepertinya berburu dengan waktu? Sementara yang mengumumkan adalah Wakil Ketua Majelis Syuro PKS sekaligus perwakilan PKS di Panitia Kecil Koalisi Perubahan, Sohibul Isman. Diberitakan bahwa Sohibul Isman baru berangkat ke Turki pada hari Jumat, tapi sudah diminta pulang oleh Ketua Majelis Syuro untuk mengumumkan dukungan PKS terhadap Anies. Belum ada penjelasan kenapa dukungan Anies dilakukan mendadak dari PKS maupun dari Demokrat. Tapi jika menelurusi perkembangan berita, bahwa pertama adalah pernyataan dari SBY bahwa dia terpaksa turun gunung karena ada desas-desus akan adanya perlakuan kriminalisasi terhadap Anies dalam hubungannya dengan pelaksanaan balapan Formula E. Menanggapi pernyataan SBY tersebut, secara mendadak, Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai calon usungan Nasdem. Beberapa waktu yang lalu, Demokrat secara mendadak juga memberikan dukungannya terhadap Anies dan sekarang disusul oleh PKS. Dukungan mendadak ini seperti membawa perkiraan apakah kriminalisasi Anies untuk Formula E masih berlanjut. Sehingga Demokrat dan PKS terpaksa melakukan dukungan secara mendadak. Ada dua pesan penting yang ingin saya sampaikan dari Ketua Dewan Majelis Syuro PKS, Dr. Salim Segaf. Pertama, PKS konsisten menjadi bagian partai koalisi pendukung Anies di Pilpres tahun 2024, sehingga koalisi ini memenuhi presidensial threshold 20%, kata dia. Kedua, katanya, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris pada rapat Badan Majelis Syuro PKS yang akan diselenggarakan bersamaan dengan Rakernas pada 24 Februari tahun 2023. Meskipun begitu, ujar dia, tidak menutup kemungkinan akan ada percepatan deklarasi melihat dinamika politik yang ada sekembalinya Presiden PKS dan Ketua Dewan Majelis Syuro PKS dari Salim Segaf dari Turki. Dengan pernyataan PKS ini, maka bisa dipastikan bahwa Anies telah memenuhi persyaratan presidensial threshold 20%. Itu berarti pengkriminalisasian terhadap Anies untuk Formula E bakal tidak bisa dilanjutkan. Lalu langkah apa lagi yang akan dilakukan pihak-pihak yang tidak menginginkan pencalonan Anies tersebut? Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa lagi. Mohon jangan lupa uluran tangannya untuk subscribe channel kami.